Ya Tuhan, kami bangga atas segala karya. Kami bangga Engkau menyelamatkan kami, menerima kami, memperbaharui hidup kami, dan Engkau yang terindah dalam hidup kami. Semua yang ada di dunia ini adalah karya-Mu, dan kami mengatakan Engkau yang lebih indah, Engkau yang lebih mulia, dan Engkau telah melakukan segala-galanya. Bapa di surga, kami bangga punya Allah. Kami mau hidup senantiasa di dalam-Mu dan berani menyatakan iman kami kepada dunia ini. Tolong kami semuanya. Pujian, hormat, dan kemuliaan kami bawa kepadamu. Dan saat ini kami mau mengundang Roh-Mu bekerja, meneruskan firman-Mu, menjamah hati kami, mempersiapkan kami menjadi orang yang kuat dan berani, orang yang mampu menceritakan kasih Allah dengan jelas dan baik, dan orang lain pun diberkati. Kerinduan kami, keselamatan bukan hanya milik kami, milik semua orang, dan orang membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami dan layakkan kami menyambut firman-Mu pada siang hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih. Terima kasih. Puji. Baik, shalom. Sukacita hari ini. Kayaknya kurang semangat. Amin. Amin. Ya, hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Pagi-pagi kita memberikan diri kita, siapkan diri kita untuk masuk dalam hari kemenangan ini. Baik, dari di minggu ini, dalam minggu misi kita akan belajar tentang berani menghadapi tantangan dalam penginjilan. Bagaimana sih firman Tuhannya dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Kita akan membacanya pada ayat 23 sampai ayat 31. Jika Bapak Ibu Saudara sedang membukanya, kita akan baca bagian ini bergantian. Dari mimbar ayat yang ke-23, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap, dan bergantian sampai ayat yang ke-31 bersama-sama. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepada tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pengusaha untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu itu. Bersama. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar tentang berani menghadapi tantangan dalam penginjilan. Nah, firman-Nya pada hari ini jelas sekali bagaimana para rasul diperhadapkan ketika
memberitakan firman Tuhan. Seorang misionaris di negara Skotlandia bernama John Gibson Patton melayani suku kanibal di Kepulauan Pasifik, di suku kanibal yang bernama suku namanya New Hebrides atau sekarang Vanuatu. Nah, dalam pelayanan kepada suku ini yang memakan manusia, karena kanibal itu memakan manusia, mereka melarang keras kekristenan dan mereka melarang John Gibson Patton ini. Dia berkata, atau John Gibson berkata dalam larangan, dalam setiap tantangan, ancaman, bahaya, dia berkata, saya lebih takut tidak taat kepada Tuhan daripada takut akan ancaman manusia. Keberanian itu tidak muncul begitu saja, karena seperti yang terjadi ya John Patton ini, dia nyawanya, dagingnya akan diperhadapkan. Kalau dia salah, dagingnya akan dimakan, mungkin dimasak, saya tidak tahu, kanibal ya, makan manusia. Nah, mengapa saya membuka dengan hal ini? Rupanya dalam sejarah pekabaran Injil selalu ada tantangan. Maka tema kita tahun ini diingatkan kembali, Yesus Kristus menjadi teladan. Yesus saja dalam memberitakan kabar baik, akhirnya dia harus menghadapi bahkan nyawanya sendiri. Nah, berkaitan dengan itu kita melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 4, firman yang mengatakan mereka menghadapi tantangan besar, namun menunjukkan keberanian yang lahir bukan atas karena mukanya yang kering. Kering apa ya bahasa Jawanya itu? Menakutkan. Bukan karena kumis tebal, kita yang punya kumis. Maksudnya bukan mukanya yang bagaimana menakutkan, membuat orang bertakut, bukan. Tetapi keberanian itu karena Roh Kudus dan murid-murid pasrah kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat bagaimana konteks aslinya sih dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Pasal ini terjadi setelah Petrus dan Yohanes ditangkap. Petrus dan Yohanes dihadapkan mahkamah agama dan dilarang keras. Bayangkan, dilarang keras berbicara atas nama Yesus, tentang Yesus, tentang hukum Taurat boleh, tentang etika boleh, tetapi tentang Yesus Kristus dilarang keras. Bahkan dimasukkan dalam penjara. Berikutnya dikatakan bahkan menghadapi tantangan, dia ditambah lagi pada Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 itu Roh Kudus bekerja, banyak orang percaya. Maka dikatakan karena pemberitaan Injil dalam pasal 3, setelah diperiksa mereka dilepaskan. Rupanya pada zaman dahulu ada juga pemeriksaan, diperiksa benarkah ini bersalah apa sih, tetapi rupanya yang ditemukan secara mungkin hukumnya hukum positif, sehingga dia dilepaskan. Tapi diancam. Bapak Ibu Saudara senang gak hidup dalam ancaman? Tidak nyaman, tidak suka kita diancam. Walaupun kita juga pernah diancam itu pada masa penjajahan dulu. Sekarang apa ancaman kita sih? Di tiap-tiap daerah beda, di Ambon ini berbeda. Saya lihat apalagi susuhannya kami di Kudamati luar biasa. Ya mungkin ya, maksudnya ancaman dari luar saya lihat karena lagu pujian ada di mana-mana, ibadah di mana-mana, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam konteks ini, ancaman yang mereka terima untuk tidak mengajar, menyampaikan tentang Yesus, mengajarkan lagi nama Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 18 sampai 21. Ancaman jelas kalau kita baca. Nah, respon mereka apa? Ketika kita diteror, diancam, bahkan terang-terangan, bukan diteror, terang-terangan dilarang di sini. Yang dikatakan alih-alih mereka takut dan mundur, malah mereka kembali ke komunitas atau ke jemaat mula-mula. Mereka berkumpul bersama-sama berdoa kepada Tuhan dan untuk keberanian dalam memberitakan Injil. Nah, inilah kita makhluk sosial. Dalam kata kesasi kami kemarin kami mengajarkan bahwa manusia itu makhluk sosial. Pada saat kita lemah, sehingga kalau kita tidak berkumpul dengan orang-orang yang menguatkan, akan dapat menguatkan dan berdoa. Tetapi kalau pada saat kita lemah, kumpul juga dengan orang
lemah, maka lemahnya kekuatan kita. Tetapi ketika mereka diancam, respon mereka menceritakan, dikatakan semua mereka ceritakan yang terjadi, mereka diancam, bla bla, dia disuruh begini seterusnya. Pada saat itu mereka langsung berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ayat 23 kita akan masuk di dalam bagaimana setelah dilepaskan mereka tidak kabur, tidak bersembunyi, tetapi langsung mencari kekuatan di dalam komunitas atau di dalam teman. Pada saat itu belum ada konsel, belum ada ibadah keluarga, tapi mereka berkumpul bersama dalam komunitas itu. Ayat 23 itu dikatakan setelah dilepaskan mereka langsung berkumpul bersama-sama, tidak mencari penyelamatan diri sendiri. Maka ketika Petrus dan Yohanes menghadapi tantangan, ayat 24 ketika mereka berkumpul dikatakan mereka berseru bersama-sama kepada Allah. Doa mereka diawali dengan pengakuan bahwa Allah adalah pencipta. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat hati kita lemah, pada saat kita ciut, pada saat kita tidak mampu, dan keberanian sudah mulai dipertanyakan, diperhadapkan, maksudnya apakah kita semakin berani atau semakin takut, maka mereka berseru kepada Tuhan. Dalam konteksnya mereka berseru-seru, Yunaninya homotumadon, artinya dengan segenap hati, menunjukkan kesatuan rohani. Ada kekompakan di tengah-tengah jemaat mula-mula. Jadi sebuah perkembangan. Injil waktu itu disampaikan kepada ribuan orang dalam kisah pasal Tuhan. Selalu menghadapi tantangan. Jadi dalam pemberitaan Injil, dalam pengembalaan, terutama pemberitaan Injil kaitannya ini, selalu yang namanya ada tantangan. Tetapi apakah kita menjadi golongan atau mengikuti golongan rasul-rasul dan orang percaya Petrus dan Yohanes? Atau apakah kita ya sudahlah, kalau OSIS yang suka, ALES yang suka, kita diam saja. Nah, bagaimana caranya kita mau berseru kepada Tuhan supaya dikatakan humotumadon itu berseru segala Tuhan, Engkaulah punya segala-galanya, tidak membalas. Karena dunia ini apa? Kalau mau diancam, balas dong, ancam lagi, teror dengan banyak cara. Ini dunia. Tapi Alkitab menjelaskan apakah mereka membalik mengancam? Mereka cari komunitas, berdoa bersama. Ya Allah dan seterusnya. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Mereka sadar sepenuhnya, termasuk manusia yang kecil yang suka marah, menghalangi, yang merintangi pemberitaan Injil pada saat itu. Imam besar memang, pemimpin-pemimpin agama, tetapi dikatakan orang-orang penciptaan orang kecil. Mungkin suaranya besar, mungkin sorbannya yang besar dan jubahnya yang panjang untuk melarang mereka. Karena dikatakan ahli-ahli agama, mahkamah agama selalu pakai jubah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam konteks pada ayat 25 sampai 28, mereka mengutip Mazmur pasal 2, menyadari bahwa perlawanan terhadap Injil adalah hal yang sudah dinubuatkan. Artinya bahwa orang tidak suka dengan Injil, tidak suka dengan kebenaran, tidak suka dengan Yesus Kristus sejak dari dahulu. Mari kita lihat di sini kutipannya pada ayat yang ke-25 sampai 26. Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka rekahkan perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Melawan Tuhan yang juga diurapinya. Jadi inilah yang terjadi rupanya sejak masa Raja Daud, yang namanya orang menyampaikan kebenaran. Bahkan Tuhan sendiri mereka lawan. Tidak suka dengan Tuhan, tidak suka diatur Tuhan, tidak suka diingatkan, tidak suka ditegur oleh Tuhan. Maka ketika yang disampaikan Petrus dan Yohanes ini memang dalam khotbahnya Petrus sangat tajam, membukakan rahasia-rahasia bahwa hanya Yesus Kristus dan seterusnya, bahwa karya Tuhan dan seterusnya, dan kamu menyalibkan Dia. Ya, memang
macam. Tetapi dalam semuanya itu mereka tidak membalasnya, tetapi dikatakan tantangan dalam penginjilan bukan kejutan, maksudnya surprise, bukan. Tapi di mana-mana ada tantangan. Nah di sini di jemaat kita ada juga tantangan, atau di suku-suku pelayanan ada juga tantangan. Di mana-mana ada tantangan. Kenapa? Karena ada orang yang suka. Bapak Ibu Saudara senyum, belum tentu semua orang suka dengan senyuman Bapak Ibu. Mungkin kalau dia sedang ada problematik pribadi atau dengan diri Anda, mungkin senyum bisa artikan. Apalagi kalau bicara tentang kebenaran. Nah ini murid-murid berbicara tentang yang kebenaran dalam Yesus Kristus. Orang yang suka berupanya perjanjian lama pun, bahkan Yesus Tuhan yang diurapi mereka tolak. Dikatakan bangsa-bangsa, suku-suku suka mereka-rekahkan perkara yang sia-sia. Ayat 25-28. Nah, ayat 29-30 dikatakan berilah hambamu ini keberanian. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, mereka tidak berdoa agar ancaman diangkat. Tidak, mereka berdoa, Tuhan berikan kepada kami power supaya Roh Kudus menghanguskan mereka, karena itu akan mencelakakan. Tetapi dengan mengatakan biarlah kami menghadapi tantangan, tapi kami berani karena manusiawi yang namanya kita ada rasa takut. Apalagi kalau hal iman, manusiawi kita ada takut. Di tengah umum kita sering berani menyampaikan itu rasa takut. Ada takut yang benar, ada takut yang tidak benar. Bagaimana itu takut benar atau tidak benar? Karena takut yang benar, kalau kita di posisi yang benar, murid-murid ini kan menyampaikan yang benar, tidak memfitnah orang, tidak menyampaikan menyalahkan orang, tapi dia menyampaikan tentang Yesus Kristus. Yang dilarang apa? Tentang Yesus Kristus, tentang salib. Bagi dunia ini salib adalah apa? Kebodohan. Berarti bukan hal pintar kalau salib itu, tetapi Yesus murid-murid menyampaikannya. Maka dikatakan berilah hambamu ini keberanian. Kata paresia artinya berbicara terus terang tanpa takut. Maka berita itu mereka tidak ketika mereka alami rasa kegentaran takut, mereka berdoa menyembah Tuhan dan berseru, Tuhan berilah keberanian menghadapi ancaman. Ayat 31. Mereka penuh dengan Roh Kudus, memberitakan firman Allah dengan berani, bukan karena jimat, bukan karena makan perjamuan kudus, karena ada beritanya. Tidak tahu pada sini apa saya di Sulawesi dulu. Ada seseorang bilang kepada saya, Pak, itu kalau saya takut, mereka masih ada itu bekas-bekas perjamuan kudus apa itu slopinya, di dalam itu masih ada anggurnya sedikit. Loh, terus fungsinya apa itu? Ini untuk beri keberanian. Kalau ada setan yang usir, wah, luar biasa ini sebenarnya gitu. Rupanya di sini saya ada ya, gitu. Tapi di Sulawesi dulu ada orang beranggapan demikian. Maka sakral sekali perjamuan remah-remah itu dibawa pulang, ditaruh di saku, di dekat bayi yang supaya nggak ada setannya. Nah, ada juga kepercayaan di Jawa, keris kecil, tetapi di Sulawesi yang saya amati roti bekas sisa atau bagian dari perjamuan kudus itu disimpan di samping bayi supaya itu yang sudah didoakan oleh pendeta itu menjadi menjaga. Nah, pandangan ini mungkin ya tidak semua orang sih, tetapi yang saya mau katakan bahwa ada kalanya orang keberanian itu berdasarkan kepada hal-hal yang materi, yang kelihatan. Tetapi murid-murid di sini di ayat 31, mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi yang membuat kita berani itu apa? Bukan kekuatan kita, bukan kepintaran kita, bukan keberanian kita, tetapi kekuatan Roh Kudus. Amin. Jadi pada saat aku takut bagian firman Tuhan itu, aku percaya kepada Tuhan. Bahkan Roh Tuhan memberikan kepada kita roh keberanian, paresia. Jadi mereka
dikatakan mereka roh dipenuhi oleh Roh Kudus, keberanian penginjilan lebih besar dan lebih besar lagi. Nah, kita tadi membaca tentang nas pembimbingnya di 1 Petrus 3 ayat 14. Apa sih kaitannya? Karena nas pembimbing itu membimbing kita memahami tentang keberanian ini. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, janganlah gentar apa yang mereka gentarkan. Petrus sendiri yang menulis ini, dan ia berbicara dalam pengalamannya bagaimana ketika dalam pelayanannya, mulai ketika dia menerima anugerah Allah, keberanian itu, Roh Kudus menolong dia menyampaikan, maka dia tidak gentar sedikit pun. Walaupun kita tahu bersama beberapa minggu yang lalu, Petrus takut juga ketika dia menyangkal Tuhan Yesus. Jadi sebelum diterima Tuhan Yesus, Roh Kudus, manusia juga memang takut. Tapi ketika Roh Kudus ada, Petrus berani. 3.000 orang laki-laki berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan mengalahkan takut akan manusia. Amin. Sekali lagi saya ulangi, takut akan Tuhan mengalahkan takut akan manusia. Manusia bikin kita takut apa sih? Ada. Tetapi ketika kita takut kepada Tuhan, saya harus berani, karena Tuhan yang ada akan menolong aku. Nah, tantangan yang hadapi murid-murid, aplikasinya dari kontekstual pada saat ini. Ancaman kekuasaan agama dan politik, karena pada saat itu para imam agama merasa bahwa pengikutnya banyak, si Petrus dan Yohanes ini, maka semua orang akan boleh mendengar Injil, mendengar dan seterusnya. Maka seperti Petrus dan Yohanes, banyak orang Kristen hari ini menghadapi larangan formal atau tekanan sosial dalam menyebarkan Injil. Puji Tuhan, tapi kalau daerah jauh di perumahan kantong berdoa sah, simbolnya berdoa, padahal di kata sebenarnya boleh sebenarnya, tapi ada pihak-pihak yang merasa gerah kalau mendengar nama Yesus. Kalau orang memuji Tuhan gerah kepanasan atau gerah ya karena telinganya nggak satu. Tetapi memang itulah yang ada. Berikutnya dikatakan tantangan dihadapi murid pada saat itu penganiayaan dan penolakan sosial, tekanan sosial, ejekan. Petrus dan Yohanes, dia juga memang pada saat yang sama banyak orang percaya, tetapi pada saat ditekan pasti ciut juga. Dalam banyak budaya, penginjilan bisa berarti kehilangan pekerjaan, keluarga, atau bahkan nyawa. Maka pernah saya bilang, contoh konkret di daerah Bulukumba, naik kapal salah satu namanya Suku Kajang. Ada seorang penginjil di sana yang dulu bersama dengan kami di Perang Musa, bersama dengan memberitakan Injil. Keluarga mengusir dia, dan seterusnya, bahkan dia dianggap sudah mati dan tidak diakui lagi, tidak boleh bersalah dengan keluarga dan orang tua dan seterusnya. Tapi inilah tantangan yang dihadapi, dan banyak orang tidak siap. Namun kalau Roh Kudus berbicara, maka dia akan siap menghadapi tantangan. Bapak Ibu Saudara, rasa takut atau malu dalam menyatakan iman itu ada. Ada orang yang berani seperti di luar negeri memberitakan Injil di pasar-pasar, di Manado, di tempat-tempat lain itu ada penginjil itu di pasar-pasar. Tapi coba kalau di tempat lain ada yang sering berani. Nah, karena rasa takut, malu, bahkan jangankan itu, orang sembunyi-sembunyi ibadah juga dilihat dan dilarang. Nah, ketika tantangan itu kita hadapi, Matius 10:28, dan jangan takut pada manusia, takutlah kepada Allah yang sanggup mencabut atau yang menghidupkan maupun mengambil nyawa. 2 Petrus 1:7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, inilah yang membuat mendorong kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau memang iman kita dipertanyakan, jawab, jangan malu-malu. Jangan pernah saya bilang, mau kemana? Kurang naik dan seterusnya. Enggak, buang sampah. Padahal di dalam tas hitamnya itu Alkitab, karena mengakui bahwa dia itu gereja. Ya, itu bahasa baru itu saja, belum yang lain. Nah, bagaimana sikap kita? Maka Filipi pasal 1:29-30, kita ini dikaruniakan bukan hanya untuk percaya,
menderita. Tapi orang bilang, Pak, seusaha kita, orang lain sah, di sana saja pun menderita. Tapi kadang-kadang kita menderita oleh karena kebenaran. Tapi kalau menderita karena memang kesalahan kita, ya selamat menikmati. Tapi karena itu kesalahan. Tapi kalau menderita Injil, kata firman Tuhan, jangan takut. Sebab itulah yang kita ada. Ibrani pasal 10 ayat 35 sampai 36. Jangan lepaskan kepercayaanmu, besar upahmu. Saya belajar dari, ya memang selalu kalau anak laki-laki ke mama saya mengasihi saudara-saudaranya yang belum percaya. Kemudian begini yang sudah naik ke tanah sana. Nah terus, ya tuluskan kita kalau hari raya atau hari hajatan atau orang itu memberi kue dan kepada saudara. Tapi langsung belum pulang dari depan pintu, maksudnya sudah mengarah ke pintu, tapi saudaranya langsung ambil pintu masuk. Apapun itu nggak berani mengasihi. Apakah mau saya selalu kita senyum saja, kita serahkan pada minta kekuatan supaya kita tetap mengasihi. Amin. Berat kadang-kadang, ya mungkin kalau kita semua orang Kristen, orang percaya, orang mengenal Tuhan, boleh sangat dihargai. Tetapi Tuhan akan memberi keberanian kepada kita. Jangan lepaskan kepercayaan. Karena apa? Besar upah. Nah, ilustrasi saya mau memberikan kepada kita mengenai bagian ini. Bagaimana ketika murid-murid sesungguhnya telah berkumpul di antara kota ini ketika diperhadapkan Herodes adalah raja, Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku Israel melawan Yesus. Ketika orang melawan Yesus, sebenarnya bukan murid-murid yang dilawan, walaupun mereka bilang tidak boleh berbicara, tetapi sebenarnya Yesus. Maka kita objektivitas di sini. Orang bukan benci kita, tapi mereka benci Yesus. Orang tidak suka dengan orang memuji Tuhan, memanggil nama Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita tahu Polikarpus, Bapak Gereja. Dalam sejarah gereja, seorang uskup abad kedua ketika hidupnya hendak dibakar hidup karena imannya, dia berkata, 80 tahun aku melayaninya dan ia tidak pernah menyakiti saya. Maksudnya Yesus yang dilayani. Bagaimana aku dapat mengingkari raja dan diselamatkan? Ini pengakuan dia. Karena Polikarpus tahu kepada siapa dia percaya. Tantangan dalam pelayanan. Jadi itu juga rasul-rasul hidupi dan Polikarpus sudah ada. Di kota ini bagaimana? Sejarah gereja, minta maaf kalau salah karena saya itu membaca sejarah gereja, beta mengajar sejarah gereja di SMPK di menuju kemarin. Sejarah gereja mengatakan kisah Franciscus Xaverius di Maluku, kedatangan misionaris Portugis yang membawa Katolik pada awalnya. Dan menghadapi berbagai tantangan, dia datang tahun 1546 memulai pelayanan dengan semangat misioner, menghadapi medan berat, bukit terjal, lembah licin, hutan lebat. Waktu itu, ya sekarang kita sering ada hutan, tapi terjalnya masih ada, tapi sudah aspal. Nah, coba kalau dulu tahun 1500 mau naik kusu-kusu, bisa bayangkan itu. Saya kemarin itu rasanya motor PD-nya puji Tuhan, motor masih bisa naik. Tapi pada tahun 1500 mau naik ke atas gunung sana, maka dikatakan bahkan pergi ke tempat-tempat lain. Dia mengajar di HTV, Serang, Musola, banyak tantangan, sedikit hasil langsung, tetapi dia tetap setia. Di Ternate ajaran imannya dengan bahasa Melayu dan menolak baptisan tanpa pengajaran. Maka sekarang menjadi doktrinal harus ada katekisasi atau orang disebutkan gensasi. Ya, saya baru dengar di sini. Katekisasi pengajaran itu. Kenapa dimulai dari mereka? Tidak serta-merta, karena Alkitab bilang harus diajar baik-baik dulu supaya tidak bermain-main. Ada 3 hukuman kalau main-main dalam perjamuan kudus. Karena peserta sini akan ikut, kami sudah bahas juga. Yang pertama sakit, kedua kelemahan, bisa karena meninggal. Maka harus diajar baik-baik. Dan itu pun diajarkan oleh Xaverius. Dia dikenal sebagai orang yang berani menghadapi tantangan bahkan di tengah badai. Ketika dia menyeberang atau menyeberang lawan mana ya? Tapi dikatakan sejarah gereja keberanian. Yang berikutnya ada kisah keberanian yang kedua. Dikatakan misionaris Yusuf Kam. Ada pernah dengar nama itu? Rasulnya Maluku. Dia tiba di Ambon tahun 1815.
saat jemaat sedang dalam kondisi rohani yang lemah. Karena apa? Secara politik, misionaris dan gereja Katolik yang sudah berkembang, tapi karena politik diambil alih oleh Portugis, ditarik, sehingga orang-orang percaya pada Yesus di sini, di daerah Maluku, di Riau, di Papua, dan seterusnya lemah karena tidak ada lagi yang menguatkan. Sebelum ada tenaga lokal pada saat itu, maka dikatakan Yusuf Kam datang tiba di akhir tahun 1815 saat jemaat sedang dalam kondisi rohani yang lemah, menghadapi kekurangan pendeta, kemerosotan moral, dan jangan bahkan jemaat tanpa bimbingan. Pelayanan pada saat itu, dan bahkan dikatakan mereka pelayanan memakai seorang anak kecil keliling dari kampung itu dari mana nggak tahu saya, pokoknya ya kira-kira di situ lah kalau dari gereja. Terus membawa salib, ada orang didoakan, ada orang yang mau menerima luka sakit, didoakan dan seterusnya. Nah, mengapa kita mau memperhadapkan hal ini? Mereka berani demi Injil, didengar, dan kita Bapak Ibu Saudara generasi keberapa dari Injil yang disampaikan oleh Saberius dan juga Yusuf tahun 1815. Melayani ke Lease, Seram, Buru, menempuh medan berat, laut yang berbahaya, dan selalu berhadapan dengan penyamun, katakan dalam sejarah gereja. Tetapi dia tetap membimbing jemaat lokal, orang lokal. Maka ada lain seperti W. Hehan Musa, pendeta pribumi pertama, dan mulailah ada di gereja. Mengapa saya menguraikan di sini tentang hal ini? Supaya kita tahu persis sejarah. Injil tidak serta-merta ada di kota ini, tapi ada tantangan yang ada. Tapi apakah mereka menyerah? Saberius memang dia meninggal di luar negeri, ketika pulang ke diambil kembali maksudnya, dan di daerah Malai di sana, di Thailand, mana yang ada sini. Dia meninggal tetapi dia sudah meninggal. Injil ada sampai hari ini. Demikian juga Protestan masuk, OSE masuk melalui misionaris, Kristen, dan yang lain-lain ada beberapa hamba Kristen. Tetapi yang saya mau katakan, Injil tetap diperdengarkan sampai hari ini. Dan jangan sampai kita kabur, bahwa kabur itu maksudnya gini, tidak memahami sejarah mengatakan Injil untuk keberanian untuk disampaikan. Ada tantangan secara fisik dan secara rohani, ada pergumulan. Tetapi ingat, Allah selalu memberi keberanian kepada orang-orang. Aplikasi praktisnya Bapak Saudara, jangan hadapi tantangan sendirian. Ketika Rasul Yohanes, Petrus diancam ini, mereka datang kepada komunitasnya dan mereka minta dukungan doa. Cari komunitas doa dan dukungan seperti apa? Kita ketika waktu kemarin pernah menghadapi tantangan dalam pelayanan penunjukan kontekstual kan, bersama dengan tim kita berdua. Soalnya ini sudah bergerakan, mereka bilang ini ada pergerakan di kampung ini. Memang sudah ada beberapa orang percaya yang dibaptis di laut. Dalam perhimpunan kecil itu mereka sudah paham. Pada saat kami diperhadapkan dengan persoalan itu bersama dengan teman-teman di tim Laos, kami keluhnya begini, karena dia banyak bicara, ya yang begini, yang pokoknya gitu lah, kira-kira. Akhirnya Tuhan berikan hikmat supaya kami jangan salah kata. Dari kami tidak minta hikmat pertolongan. Akhirnya yang kami layani yang sedang minta permandikan di bawah berkata, saya yang mau, hak saya, kotor salah saya. Saya memilih Isa Al-Masih, saya memilih Yesus. Karena saya melalui Bapak sampaikan, dia bukanlah orang yang jahat, tapi dia menyelamatkan saya. Justru dia bersaksi. Bapak Ibu Saudara yang kasih, maka pentingnya ada komunitas yang sehat, maka akan dikatakan berkat akan tercurah. Berdoalah bukan untuk menghindari tantangan, tetapi untuk berani. Inilah yang dilayani. Yang puji Tuhan kemarin, kalau Bapak Ibu pernah mendengar misionaris pendeta Aris ini, orang Jepang, dia melayani di sekarang di Hongkong dan kondisi W, akhirnya kembali dan bersaksi bagaimana Allah mengerjakan pekerjaannya dengan menolong mereka, dan saat ini juga sedang menghadapi salah
Yang saya mau katakan adalah tantangan selalu ada orang tidak suka dengan Injil, tidak suka dengan nama Yesus. Tapi jangan pernah berhenti untuk mengatakan. Percaya bahwa Tuhan berdaulat dan memakai penderitaan untuk memuliakannya. Kalau harus menderita, kita pun harus belajar. Maka ketika pada saat itu, ini orang Cina membunuh dari depan saya. Ketika saya menolak, kan adiknya yang melayani dan itu sudah melayani, tapi dia tua. Saya hanya melayani ke sini. Karena saya pikir saya bukan saya. Dia tidak suka kalau adiknya dibelakang. Dan adiknya mau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, inilah tantangan yang dia perhadapi. Oleh Injil itulah yang akan menyelamatkan, tetapi mereka yang belum paham dan mengerti. Maka Petrus dan Yohanes ketika berseru kepada Tuhan pada ayat yang ke-31, ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, jadi bukan melawan dengan cara manusia. Tapi bila Tuhan berkuasa mengulurkan tangan, menjamah orang, menyembuhkan orang, memulihkan orang. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat itu dan seterusnya. Tunjukkan iman dengan tindakan nyata, sekecil apapun juga. Ingat ketika kita berdiri untuk Kristus, kita tidak berdiri sendiri. Pengalaman beta kemarin, mungkin salah atau salah benar dari saya tahu. Saya hanya beberapa menit saja bicara dengan seseorang. Terus, hati kecil saya berkata, sampaikan, saya sampaikan tadi. Terus, bla bla bla, dia kaitkan terus terakhir, karena saya membaca ada 3 poin. Pertama, berdoa untuk masuk universitas. Kedua, berdoa untuk usaha yang akan kita berjalankan. Terus dia bilang, ya sepeda saya tahu, bisa boleh kan saya berdoa. Oh boleh, ayo semuanya diribut untuk berdoa. Jadi kami berdoa. Dan setelah berdoa itu, anak saya bilang begini, Pak, ini saya satu-satu, kalau minta apa? Kenapa sih tiba-tiba mau ngajak orang berdoa, nggak tanya ABC, tapi dia hanya mengungkapkan tentang pokok doa keluarga yang saya baca. Tapi itu tentang Yesus saya sampaikan tentang yang saya mau katakan adalah Bapak Ibu Saudara, ada kalanya kalau memang Tuhan ingin kita berbicara, jangan tahan. Tapi bukan membicarakan orang lain, membicarakan yang baik, mendorong orang lain, yang mau mengingatkan mereka bahwa mereka dikasih Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan berikan satu kursi kepada anak yang masuk ke universitas Indonesia dan seterusnya. Jika kita berbicara atas nama kebenaran, ada orang yang tidak suka, maka kita serahkan kepada Tuhan. Inilah yang dialami dalam minggu misi. Kita tahu bersama pelayanan misi menghadapi tantangan, tapi mereka tidak pernah menyerah. Di kisah yang ada di Kirgistan selalu bersaksi bagaimana kadang-kadang dari pemerintah sendiri tidak suka, di berbagai tantangan mereka melakukan ini dan itu. Tapi belajar adalah soal suku. Pelayanan gereja misi Indonesia harus tetap dilakukan. Injil harus disampaikan kepada segala makhluk dan tantangan ada. Mari kita hadapi bersama. Maka minggu ini kita berdoa. Tadi banyak berdoa tentang misi yang perlu. Memang kita mungkin tidak bisa pergi misi, tetapi Allah mengenal. Satukan hati kita dengan para hamba-hambanya yang ada di ladang untuk ladang Injil supaya mereka kuat dan berani. Jika mereka berbicara atas nama Injil, atas nama Yesus yang menyelamatkan, orang lain bicara, orang lain disembuhkan, dipulihkan. Maka ketika berhadapan tantangan, beranilah karena Yesus, bukan karena diri sendiri, dan minta kekuatan Roh Kudus. Jadilah saksi Kristus yang berani di tengah tantangan dunia ini. Di perkotaan penginjilan berbeda dengan di kampung-kampung, di daerah-daerah. Kita pernah di pedalaman sekali Sumatera Jawa Timur, yang sering ada makan nasi, makannya gaplek, ya untuk kasbi yang dijamurkan dulu, dijemur dan berjamur, ditunggu. Tetapi Injil juga ada di sana. Nah mereka tuh saya tapi saya bisa tahu kata di mana dia bahasa. Tapi mau terima Tuhan Yesus terus di Yesus pokoknya sampaikan saja. Jadi setelah itu disampaikan kepada pemerintah, Mas, belum tentu, belum terpanggil. Maksudnya iya tapi ya nantilah. Tapi sudah bilang yang penting saya ajak mereka ke arah yang benar. Bapak Ibu Saudara, Petrus, Andreas dan murid-murid
rasul-rasul yang lain, dia berhadapan pada mahkamah, mereka berhati. Mari kita sebagai orang Kristen zaman sekarang aplikasi ini, jadi orang yang berani menyatakan iman. Bukan juga kita ketika dipertanyakan kemarin dalam katekisasi saya sampaikan kepada peserta katekisasi, ketika orang minta pertanggungjawaban kepada tentang iman dan pengharapan, sampaikanlah itu dengan lembut, dengan berani dan dengan sukacita. Pertanggungjawaban kita kadang-kadang dipertanyakan, mengapa orang Kristen punya Allah tiga? Mengapa kamu begini? Mengapa kamu begitu? Allah mengatakan, berbahagialah kita ketika kita menghadapi Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi menderita bagi Kristus. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu disampaikan pada saat ini. Berbicara jelas bagi kami tantangan yang dihadapi oleh pemberita Injil, rasul-rasul pada awal gereja, baik Petrus maupun Andreas dan murid-murid yang lain. Tetapi kami percaya bahwa inilah tantangan yang harus dihadapi, dan kami tahu bahwa Engkau telah menolong. Roh Kudus-Mu diberikan kepada seluruh murid sehingga mereka dipenuhi dengan Roh yang kudus dan mereka akhirnya berani memberitakan kasih Tuhan. Bapa di surga, dan saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Hamba tidak tahu persis tantangan iman apa yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, tapi doa hamba supaya sungguh mereka tetap kuat. Mereka tetap pada pengakuan mereka, dan mereka tetap mengatakan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, dan berani mengatakan, menolong. Bahkan banyak saat ini hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan kontekstual, dalam pelayanan media, pelayanan budaya, lintas budaya maupun lintas negara menghadapi tantangan karena Injil. Di daerah-daerah sulit dan daerah-daerah terluar, bahkan daerah-daerah yang ekstrim, di negara-negara seperti Ethiopia dan beberapa tantangan iman, kuatkan mereka. Biarlah mereka berani sertai pemberitaan Injil mereka, dan tolong mereka seperti rasul-rasul Roh yang kudus menyatakan mujizat, sehingga ada tantangan tapi mujizat akan menang dan banyak orang akan melihat Yesus berkuasa atas alam semesta dan dunia dan masyarakat. Bersyukur untuk dalam ampuni hamba Tuhan, dan tolong kami semua untuk memahami kebenaran Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Selamat datang. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan.